Kata Nabi Muhammad SAW, sab'atun fi zillah yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan yang nanti akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala saat ada naungan yang lain. Kata Nabi Muhammad, salah satunya adalah al-imamun adil, pemimpin, penguasa, kemudian penjabat yang bisa berbuat adil. Terus Rafi dan Ahok ini segera dibawa jalur hukum. Jangan pernah membeda-bedakan latar belakang. Quality before the law. Di mata hukum semuanya sama. Kami juga mengutuk keras agar Ahok diproses seperti halnya kalian memproses Habib Rizik. Raffi Ahmad itu kan influencer yang diharapkan meyakinkan orang untuk untuk mau divaksin. Tiba-tiba malamnya dia udah kedapatan pesta tanpa masker. Nah ini jadinya pengacara Habib jadi nuntut keadilan karena di situ bukan hanya Raffi, ada Ahok dan sebagainya gitu. Di sebuah pesta tanpa protokol kesehatan. Kami menduga Kapolri melakukan rasialisme karena kami yang pernah ditahan itu pribumi semua, sementara Ahok non pribumi. Kenapa nggak ditahan? Nah itulah sebabnya saya menuntut perlakuan yang sama antara Ahok dan kami yang pernah ditahan. Kami menuntut keadilan kepada Kapolri supaya Ahok segera ditahan. Jubir PA 212 mengatakan, tangkap Ahok dan Raffi Ahmad. Mu'dilu huwa aqrabu litaqwa. Kata Allah, dan berbuat adillah engkau sekalian wahai semua manusia, karena berbuat adil itu dekat dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik kita yang orang biasa, apalagi para penguasa dan para penjabat kita semua. Tugasnya aparat sekarang ketika melihat suatu pelanggaran, baik itu yang dekat dengan pemerintahan sekarang ataupun yang jauh dengan pemerintahan sekarang, diproses biar kalian marwahnya tidak jatuh. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu nazim. Sahabat surga Cahaya Hati Official TV dan juga sahabat UOS Official TV dimanapun Anda berada, semoga semua sahabat surgaku dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala diberikan nikmat sehat walafiat, diberikan nikmat umur yang berkah, diberikan nikmat rezeki yang berlimpah, dan insyaallah dijauhkan dari wabah pandemi dan Covid ini. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku yang dirahmati Allah, kalau berbicara adil, maka Allah sudah wajibkan kepada kita semua. Mu'dilu huwa aqrabu litaqwa. Kata Allah, dan berbuat adillah engkau sekalian wahai semua manusia, karena berbuat adil itu dekat dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik kita yang orang biasa, apalagi para penguasa dan para penjabat kita semua. Maka sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau berbicara adil, Allah yang memberikan nasihat begitu dahsyat kepada kita semua. Apa kalam Allah di dalam surat Al-Maidah ayat 8? Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'i bil qisti. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah dan menjadi saksi dengan adil. Masya Allah, perintah Allah begitu dahsyat. Semua kita, kullul muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, wajib, kata Allah Subhanahu wa taala, untuk menegakkan kebenaran dan menjadi saksi dengan seadil-adilnya karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu apalagi kata Allah, wala yajrimannakum say'anu qaumin ala alla ta'dilu. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah sekali-sekali karena kebencianmu terhadap suatu kaum mendorongmu berlaku tidak adil. Banyak sekarang orang ketika ada rakyat itu miskin dan segala macam atau tidak disenanginya, akhirnya apa yang terjadi? Dia tidak berbuat
adil kepada orang tersebut. Masya Allah. Nauzubillah min zalik. Kemudian udilu huwa aqrabu litaqwa, berbuat adillah engkau karena sesungguhnya adil itu mendekatkan engkau kepada ketakwaan dan takut kepadaku. Wattaqullaha, dan bertakwalah engkau kepada Allah. Innallaha khabirum biman ta'malun, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. I'mal masita fa innaka mujizun bih, lakukanlah apapun yang ingin kau adil lakukan, tapi sesungguhnya semua yang kau lakukan itu akan dibalas dan ditagih oleh Allah. Kau berbuat adil, Allah akan balas dengan keadilan. Tapi kalau kau berbuat curang, maka Allah akan mencurangimu juga. Masya Allah, na'udzubillah min zalik. Maka sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dan wahai para pemimpin, wahai para penguasa, wahai para penegak hukum, wahai para jaksa, wahai para hakim, wahai para orang-orang yang diberikan oleh Allah masih hembusan nafas, detak jantung dan denyut nadi, maka berbuatlah adillah engkau kepada semua pihak. Maka apa yang terjadi sahabatku yang dirahmati Allah, saat ini semua yang melakukan kerusakan di muka bumi harus diadili dengan seadil-adilnya. Ya, kalaulah cuma masalah protokol kesehatan menjadi sebuah acuan dan tolak ukur untuk menegakkan keadilan, maka tegakkanlah keadilan. Jangan hanya Al-Habib Muhammad Rizik Shihab yang melanggar protokol kesehatan, padahal dia sudah bayar denda sebesar 50 juta. Kemudian dia siap menerima, dijadikan tersangka, dan akhirnya dibawa dia ke dalam penjara dari rutan Polda Metro Jaya sampai ke rutan Mabes Polri. Beliau siap, beliau terima, beliau jalin protes demi proses. Sampai-sampai beliau berkata, jangan bikin gaduh, stop bikin kegaduhan dan tegakkan revolusi akhlak. Maksudnya beliau tegakkan tolong keadilan. Maka lihat apa yang terjadi kemarin, kita dapat berita di media, dan ini sudah menjadi berita publik, berita masyarakat luas seluruh Indonesia, bahwa ada seorang yang dijadikan public figure dan sudah melaksanakan vaksin, ya. Kemudian apa yang terjadi? Ternyata melanggar aturan protokol kesehatan. Dia tidak pakai masker, tapi sudah diklarifikasi. Apa yang terjadi? Kita lihat sahabat dirahmati Allah, berita Jawa Pos, laporan polisi ditolak. Kapolda Metro ditantang tersangkakan Raffi Ahmad hingga Ahok. Masya Allah. Apa maksudnya? Kita lihat jawapos.com. Polda Metro Jaya menolak laporan pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu yang disebut dengan singkatan IB, Indonesia Bersatu, terhadap Raffi Ahmad, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, dan beberapa pihak lainnya. Laporan ditolak lantaran kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan sudah dilaporkan dan ditangani oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Pada prinsipnya dari Kesatuan IB itu Indonesia Bersatu membuat laporan kepada Metro Jaya, tapi Polda Metro Jaya katanya menolak. Menolaknya kita klarifikasi, rupanya karena sudah ditangani kasusnya oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Kita lanjutkan. Kemudian Ketua Paket IB Lisman Hasibuan mengatakan pihaknya sudah menyurati Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadli Imran setelah laporan ditolak. Nah, jadi ternyata pihak IB itu Indonesia Bersatu yang diketuai oleh Bapak Lisman Hasibuan menyampaikan pesan bahwa sesungguhnya laporan dia yang di Polres Metro Jakarta Selatan itu ditolak, makanya dikirim dia ke Polda Metro Jaya karena mungkin berkaitan ya dengan protokol kesehatan dengan Pak Fadli Imran, karena kan Pak Fadli Imran kan tegas dalam menegakkan protokol kesehatan. Kita lihat, kita minta Raffi Ahmad dan Ahok dan kawan-kawan ditersangkakan. Wah, ini tuntutan yang luar biasa beratnya, ya. Dan apa yang terjadi kata Lisman hari Sabtu? Lisman menilai yang dilakukan oleh Raffi Ahmad bersama yang lainnya itu adalah melanggar protokol kesehatan. Dan juga kita lihat dari klarifikasinya Raffi Ahmad. Raffi Ahmad mengatakan bahwa dia sudah minta maaf sebesar-besarnya kepada Presiden Jokowi dan seluruh staf serta sekretariat Presiden dan juga kepada masyarakat Indonesia atas peristiwa malam tersebut, dan Raffi mengawali klarifikasinya dalam postingan video di akun dan Instagramnya bahwa sesungguhnya acara malam tersebut dia datang dengan menggunakan protokol kesehatan. Wallahu a'lam bishawab ya. Namun ketika dia makan, dia lepas maskernya, kemudian dia diajak untuk berfoto-foto, bervideo ria, bernyanyi ria, mungkin lupa menggunakan maskernya. Nah, ini kan sebuah teguran yang beliau terima dan beliau minta maaf. Raffi Ahmad minta maaf, selesai. HRS minta maaf, polisi pastikan proses hukum jalan terus. Maka kita minta keadilan di sini. Yang lain juga yang berkerumun, nah ini harus diproses juga biar adil.
Saya ingin sedikit klarifikasi tapi sebelumnya saya ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya. Sebagai umat muslim kita harus maafkan, karena kata Nabi salah satun mangkuna fihi wa hullahu fi kanafihi wa nasara halihi hasaban hisaban yasiran wa dakhala jannah yasiran. Ada 3 perkara yang menyebabkan hisab menjadi ringan dan masuk surgamu dengan mudah, dan rahmat Allah banyak datang kepadamu. Kata Nabi Muhammad, yang pertama yaitu tu'ti man harumaka, engkau mampu berbuat baik kepada orang yang tak pernah baik kepadamu. Yang kedua, wa ta'fu amman zalamaka, engkau mampu memaafkan kezaliman, kejahatan orang lain kepada dirimu. Kemudian wa tasillu man qata'aka, engkau mampu menyambungkan tali silaturahmi agar tidak terputus satu sama lainnya. Sahabat, kita bisa maafkan, kita tidak masalah. Tapi bagaimana dengan masyarakat Indonesia? Bagaimana dengan umat Islam yang ingin selama ini meminta keadilan, sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Ya, soal maafkan, insya Allah umat Islam tidak pernah dendam. Umat Islam tidak pernah menyimpan rasa apapun di dalam hati. Tapi kalau soal keadilan, mungkin umat Islam terus menuntut untuk ditegakkannya keadilan. Maka sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Nabi Muhammad juga memberikan pesan. Apa kata Nabi Muhammad? Dan ini pesan karena mohon maaf daripada ketua IB ya, Indonesia Bersatu tersebut, Bang Lisman Hasibuan minta agar Bapak Fadli Imran sebagai Kapolda Metro Jaya untuk bisa menegakkan keadilan dan segera mentersangkakan yaitu Raffi Ahmad dan Bapak Ahok. Nah, ini jadi mereka minta, dan kemudian saya hanya menyampaikan syariat Islam saja. Apa kata Nabi? Wa an Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar, qala Rasulullah, Nabi Muhammad SAW pernah berkata, innal muqsitina indallaha ala manabira man nurin an yaminir rahman azza wa jalla. Kata Nabi Muhammad, sesungguhnya orang-orang yang berbuat adil, Allah akan letakkan dia di atas mimbar-mimbarnya Allah yang penuh dengan cahaya, dan Allah letakkan mereka di sebelah kanan Ar-Rahman. Jadi orang yang berbuat adil disayangi sama Allah, dimuliakan derajatnya sama Allah. Allah berikan nur, cahaya dari wajahnya yang memudah Nabi Muhammad untuk memberikan syafaat di yaumul qiyamah. Lalu apa yang terjadi? Wa kilta yadayhi yamina allazina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma'walu. Kata Nabi Muhammad SAW, dan kemudian mereka adalah orang-orang yang berbuat adil dalam pemerintahan, dalam jabatannya, dan di tengah-tengah keluarga mereka, dan mereka tidak berpaling. Jadi orang yang diberikan cahaya, orang yang diberikan oleh Allah kasih sayang, orang yang diselamatkan oleh Allah, orang yang diberkahi oleh Allah, orang yang diridai oleh Allah, ketika dia menjabat di satu pemerintahan, ketika menjabat di suatu jabatan penegakan hukum, maka menjabat sebagai kepala rumah tangga, dan kemudian dia mampu berbuat adil dan tidak berpaling dari keadilan tersebut, Allah akan berikan itu semua. Sahabatku yang terakhir, kata Nabi Muhammad SAW, dan ini buat kita semua, sab'atun fi zillah yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan yang nanti akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala saat ada naungan yang lain. Kata Nabi Muhammad, salah satunya adalah al-imamun adil, pemimpin, penguasa, kemudian penjabat yang bisa berbuat adil. Sahabat, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita sajikan ini bisa menjadi jembatan bagaimana pentingnya menegakkan keadilan. Mudah-mudahan menjadi datangnya berkah Allah karena kita menegakkan keadilan, jauh daripada musibah. Sudah luar biasa di Indonesia ini terjadi tsunami, longsor, kemudian banjir, kemudian pesawat jatuh, ya sudah cukup. Maka Allah minta supaya kita meninggalkan maksiat, menegakkan kebenaran dan keadilan. Terima kasih, teruslah menyampaikan akhlak-akhlak yang baik dan kebenaran, dan menegakkan keadilan tersebut dengan cara yang baik dan benar. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu komando.